Dalam perayaan Imlek, datang ke vihara bukan hanya soal membawa diri dengan busana yang rapi dan sopan. Akan tetapi, ada tradisi yang gak kalah penting, yaitu cahaya lilin. Langsung aja yuk meluncur ke kawasan Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat. Tempatnya nih ke salah satu kelenteng tertua di Jakarta. Gimana nggak tertua kalau kelenteng yang terletak di Jalan Kemenangan 3 ini udah berdiri kokoh sejak tahun 1751, alias udah nyaris 3 abad usianya. Warna merah dalam setiap perayaan Imlek juga nggak lepas dari warna lilin yang mutlak ada dalam setiap peribadatan. Lilin yang ada di sini juga bukan lilin biasa loh, seperti lilin yang kita pakai untuk penerang kala lampu mati. Gak biasa dari segi fungsi dan juga dari segi ukurannya. Lihat aja nih, lilin-lilin ini ukurannya besar-besar banget dan tinggi. Tapi kenapa ya lilin-lilin di vihara ini tinggi-tinggi banget? Diameternya pun sangat besar, bahkan ada yang tingginya mencapai 3 meter. Nah, banyak orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda nih dari lilin ini. Ada yang berpikir kalau nyala terus selama 1 tahun ya berarti nanti perjalanannya terang terus. Ya, kehidupan yang dia lalui selalu terang benderang dan berharapannya seperti itu. Apalagi sampai yang besar-besar sampai beberapa bulan kan ya. Mereka pasang ada yang setahun, ada yang 6 bulan, atau ada yang bertahun-tahun pun ada. Keberadaan lilin berarti nyala api tetap terjaga. Meski dalam jangka waktu yang terbatas, namun menyalakan api menggunakan lilin berukuran besar ini bisa sampai berbulan-bulan lamanya. Lalu, apa sih makna di balik api yang terus menyala pada perayaan Imlek? Tersebut dalam ajaran Islam. Ya, untuk makna apinya kebanyakan mereka percaya kalau api atau minyak ini sebagai penerangan dalam perjalanan mereka, penerangan dalam kehidupan sehari-hari mereka, agar supaya contohnya perjalanan mereka diterangi dan selancar persembahan dari minyak ini. Gitu. Kan minyak licin kan ya mereka mempercayai ya biar supaya lancar. Ya, sama tadi balik lagi ke harapan mereka biar supaya keluarga-keluarga mereka yang ditulis di nama lilin ini biar supaya sama terang benderang. Layaknya api ini ya. Boleh juga nih cari tahu cara bikin lilin-lilin raksasa seperti ini ya. Yuk, simak prosesnya dari nol. Saat ini saya sedang berada di pabrik pembuatan lilin Imlek. Tepatnya itu berada di kawasan Jalan Balai Desa, Kecamatan Medan Polnia, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, untuk mengetahui seperti apa cara pembuatan lilin Imlek ini, mari ikutin saya. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, usaha rumahan pembuatan lilin bahkan sudah menyala beberapa bulan sebelum hari H. Salah satunya yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Usaha rumahan pembuatan lilin ibadah milik Karmin ini selalu menyala setiap jelang Tahun Baru Imlek tiba. Dan nyalanya semakin benderang selama 25 tahun terakhir. Meski hanya dikerjakan dengan seorang rekan kerja, semangat Karmin tidak pernah redup. Terutama saat banjir pesanan seperti saat ini. Yang khusus bikin lilin, Khusus Pak ya. di tangan saya saja sudah mau jalan 25 tahun. Apa anggota Pak? Satu aja anggota saya. Sebelum pakai anggota dulu saya kerja sendirian. Ada dalam kota, ada yang luar kota. Paling jauh? Ya, ada ke Jambi, Pekanbaru, Bengkalis. Kalau ke luar negeri Pak, pernah Pak? Udah lama, Kemana Pak? Pulau Penang. Pada musim perayaan seperti ini nih, pria 65 tahun ini menghabiskan waktu sekitar 2 bulan lamanya untuk menyelesaikan semua pesanan. Nah, berdasarkan kapasitas skala usaha rumahan ini, Karmin mampu mengolah sebanyak 60 hingga 70 kg lilin dalam sekali pemakaian. Lilin yang sekarang sedang dibuat ini nih, mayoritas adalah pesanan.
Dan sebagian lagi udah laku terjual ke berbagai daerah di wilayah Sumatera, seperti Pekanbaru, Batam, Bengkalis, hingga Jambi. Harganya pun bervariasi mulai dari 1 jutaan hingga 11 juta rupiah per pasang lilinnya, tergantung ukurannya ya. Wah, udah ngomongin soal harga aja nih. Gimana kalau kita langsung aja lihat proses pembuatannya? Dalam membuat lilin ibadah ini sebenarnya cukup sederhana kok, dan hanya memerlukan 2 jenis bahan aja, yaitu lilin batangan dan rubber grade stearic acid atau asam stearat yang merupakan lemak jenuh yang juga ditemukan dalam bahan pembuatan sabun mandi. Nah, kalau dalam pembuatan lilin, bahan yang terbuat dari minyak kelapa sawit ini berfungsi sebagai agen pengeras ya, sehingga lilin menjadi kokoh, kuat, dan tidak mudah patah. Gak cuman itu, penggunaan asam stearat ini juga berguna untuk meningkatkan titik leleh pada lilin. Sehingga lilin akan lebih lambat terbakarnya, yang artinya nyala api akan semakin tahan lama. Bahannya lilin. Hasil tambang enggak? Itu lilin Pertamina nih. Terus? Terus stearit. Udah 2 itu aja. Yang pertama yang bahan dimasak dulu. Bahannya apa tuh? Lilin, stearit. Stearit itu hanya untuk mengeras. Dimasak cair. Terus apa? Masuk cetakan, coret cetakan. Coret cetakan selama kurang lebih 4 hari. Tunggu pengerasan baru dibalik. Nah, dibalik kayak gini lah dia. Terus? Udah balik jadi baru dibungkus pakai plastik. Plastiknya khusus. Nama plastiknya Astralon. Udah dibungkus baru diratain bawahnya. Dipotong kasih rata. Kita baru kasih talam tataannya untuk bawah supaya nggak rusak lah bawahnya. Baru dipacking begini. Baru udah siap jual Pak ya? Nah, siap kirim. Nah, meski hanya perlu waktu 30 menit untuk memasak adonan lilin, tapi langkah berikutnya nih butuh kewaspadaan dan juga kehati-hatian ya. Terutama dalam memindahkan lilin cair ke cetakan, karena lilin cair ini panas banget. Simpel banget kan ternyata membuat lilin ibadah ini? Eits, tapi karena ukuran yang gede banget, perlu waktu 4 hari lamanya untuk membuat lilin ini mengeras atau kering sehingga tercetak dengan sempurna. Proses pertama waktu baru mulai masak itu kurang lebih bisa 2 jam sampai 2 jam setengah lah. Baru cair ya. Baru bisa dicetak Pak ya? Nah, baru cetak. Kalau udah siap pasang sumbu, pembuatannya nggak lama. Berapa lama sekitar Pak? Paling 15 menit selesai satu pasang tuh. Sekali masak masa 15 menit selesai. Ini plastiknya di sini. Kita beli di Jakarta. Beli di Medan, tapi Medan ordernya ke Jakarta. Karena sini nggak ada. Plastik apa ya Pak? Astralon namanya. Tahan panas ya Pak ya? Tahan panas, tapi nggak tahan dibakar. Dalam sehari, Karmin bisa memasak cairan lilin sebanyak 3 hingga 4 kali. Dan dalam sekali pemasakan hanya cukup untuk membuat 3 batang lilin aja. Pantes ya, untuk menjadi sebuah lilin yang siap pakai perlu waktu lama dan tenaga yang ekstra agar hasilnya pun maksimal. Lilin yang udah jadi selanjutnya dirapikan dulu ya, agar permukaannya rata dan halus. Baru kemudian dibalut menggunakan bahan plastik Astralon yang tahan terhadap panas namun tidak tahan terhadap api. Ini semua udah laku. Jumlahnya ada berapa Pak? Sekitar Kurang lebih ya 100 lah. 100 ya Pak ya? Pasang. 100 pasang. Kalau harganya Pak satu ini berapa Pak? Satu pasang? Tergantung tingginya. Yang 16 tinggi 1,6 itu ya 3,7.
Yang 1,8 ada yang 5 juta, ada yang 6,5. Yang 2 meter ada yang 6,5, ada yang 7,5. Yang 220 ada yang 10 juta, ada yang 11,6. Itu sepasang ya Pak? Ya, Harga sepasang. Bahan kotor ya 100 lebih lah. 100 juta. Dalam itu berapa hari Pak kerja? Dalam 2 bulan itu. Bagi masyarakat Tionghoa, lilin berwarna merah yang dinyalakan saat Imlek merupakan simbol paling penting. Hal ini melambangkan harapan, doa, penerang dalam kegelapan, serta penghormatan kepada leluhur atau dewa. Bahkan, posisi lilin pun mempunyai arti tersendiri loh. Tapi biasanya memang di setiap altar itu di kanan dan kiri itu sepasang. Ada lagi yang mempercayai, oh saya percaya untuk pasang di altar nomor ini agar seperti apa. Contoh seperti kita ambil Dewa Kwan Kong yang ada di sebelah sana. Itu dipasang supaya rezekinya melimpah. Atau dipasang supaya nanti untuk perjalanan-perjalanannya lebih bagus. Ya, yang mereka percaya hanya itu sih. Tapi untuk ritual penaruhan khusus tidak ada. Cuman setiap altar ya tadi, kanan dan kiri pasti sepasang. Sedangkan untuk nyala api lilin dipercaya membawa keberuntungan, menghalau kejahatan, dan memberikan keharmonisan. Sehingga semakin besar lilinnya, semakin besar doa rezeki yang diharapkan. Melalui simbolisasi cahaya Imlek ini biar supaya yang terkena musibah kemarin-kemarin menjadi terang benderang kembali. Yang usahanya lagi redup supaya bisa terang lagi. Yang perjalanannya lagi turun bisa naik lagi dan bisa lurus perjalanannya seperti cahaya yang menerangi dalam perjalanan. Untuk pesan dan kepada umat, kita terus melangkah maju dan bersyukur dengan apa yang kita dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, terus melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan atau akan dapat apa nantinya. Itu saja pesannya dari